bisa nih dibuka di setiap semester. Contoh, mata kuliah A hanya ada di semester ganjil. Mata kuliah B ada di semester genap. Nah, kalau kalian nggak lulus mata kuliah B dan kalian coba untuk MBKM, maka mata kuliah B ini yang ada di genap, kalian karena MBKM otomatis kalian ambil di genap tahun depan. Nah, kalian sudah semester berapa? Semester 8. Itu mungkin pertimbangan dosen wali tidak memperbolehkan atau tidak mengizinkan kalian MBKM. Karena takut apa? Masa studinya nambah. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah mungkin dari mitranya yang menurut dosen walinya tidak tidak memenuhi syarat gitu. Contoh, ini perusahaannya kurang besar atau perusahaannya kamu Mas nanti di sana tidak dapat pengalaman yang banyak. Jadi bahasa Jawanya eman ke kalian untuk melepas kalian gitu. Itu sama halnya kalau kalian mau main keluar, mau main ke temennya, izin dulu ke orang tuanya. Bu, Bapak, saya mau keluar main ke rumah A. Sama Bu, Bapak, saya mau magang ke PT ini. Sehingga dalam 1 semester depan saya tidak melakukan perkuliahan, tapi saya melakukan apa? Kegiatan MBKM. Jadi jangan meloncati. Sehingga ketika pendaftaran izin dulu, bukan tidak diperbolehkan oleh dosen wali nantinya, tapi paling tidak dosen wali tahu. Sehingga bisa mendiskusikan bagaimana masa studimu. Gitu. Pasti dosen wali ingin yang terbaik, saya yakin. Nah, sehingga kalau belum dapat persetujuan gimana? Ya izin, kembali lagi. Wajib izin dengan membawa formulirnya. Silakan melakukan perizinan ya, Mbak, dengan dosen wali dan korprodinya. Kemudian ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Bu, jika ingin konversi KP ke magang untuk prodi teknik informatika, apakah terdapat syarat tertentu? Oke, apakah sudah lihat MK konversinya teknik informatika? Sudah. Sebentar ya. Ya. Teknik informatika untuk yang MK apa nih? Magang. Oke. Kita buka dulu. MK konversi teknik informatika untuk yang magang. Ini pertukaran. Sebentar. Oke, yang magang praktik industri. Nah, di sini ada KP 2 SKS. Apakah ada syarat tertentu? Tidak. Jadi bisa dilakukan secara langsung dan tidak perlu membuat laporan KP karena sudah diklaim di laporan MBKM. Jadi satu di sana. Kecuali kalau kalian Masnya ngambil KKNT ya, di sini ada laporan tambahan. Yang tadi saya katakan, di akhir perlu membuat yang namanya laporan setara pengabdian masyarakat. Kegiatannya apa, Bu? Nah, berarti ada unsur kemasyarakatannya nih. Kalian memberikan sosialisasi, kalian melakukan pengarahan, dan seterusnya. Contoh, Bu, saya di PT ini atau di perusahaan A nih, Bu, saya bikin suatu sistem. Saya bikin. Nah, kemudian di sesi akhir, sistem saya sudah jadi, dan nanti akan saya informasikan atau saya presentasikan ke ketua saya, ke pimpinan saya, atau ke nantinya dikatakan bahwa relasi saya yang nantinya akan meneruskan sistem yang akan saya buat, seperti itu. Paling tidak harus melibatkan apa? Melibatkan orang. Gitu. Jadi semacam workshop gitu ya, atau pengarahan atau pelatihan seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan adanya kalian bikin banner. Kalau seandainya bannernya via LCD gitu, Bu, no problem. Jadi ada peserta, ada banner, dan juga ada materi yang kalian presentasikan. Itu untuk laporan KKN. Oke, saya cek chat yang lainnya. Oke, untuk yang siapa? Muhammad. Gitu ya, Mas ya. Intinya di teknik informatika untuk yang KP tidak ada syarat untuk laporannya sudah diklaim atau jadi satu di laporan akhir MBKM. Kemudian dari Mas Giraldo, izin bertanya, tadi saya terlambat untuk melihat pada bagian monitoring akses di web SMBKM. Mahasiswa mengisi terlebih dahulu pengajuan, kemudian mengisi kegiatan, menunggu sistem untuk ACC, betul? Apakah benar seperti itu? Ya, betul. Jadi
Di sini Mas siapa? Adminnya kan nggak Mas dosen, apa Giraldo. demo? Oke. Ketika sudah masuk ke dalam halaman akun kalian di SIMBKM, maka selanjutnya kalian melakukan yang namanya tambah pengajuan. Nah, kembali lagi saya ingatkan, periode akademiknya tunggu ya, karena belum muncul. Jadi jangan melakukan pengajuan dulu. Seharusnya periode akademiknya adalah genap 2024-2025. Seperti itu. Kemudian kalian isi, ya sudah ikuti aja jenis MBKM-nya apa, jumlah aktivitasnya apa, tanggalnya dari mulai kapan sampai kapan, minimal 16 minggu, 16 minggu atau 4 bulan. Kemudian kalian pilih nama mitranya, kalau magang ada posisinya, file pendukungnya minimal kalian masukkan satu file pendukung berupa LOA, Letter of Acceptance, atau surat balasan dari mitra. Kalau belum dapat, maka silakan membuat surat pengantar dan minta surat balasan. Seperti itu. Itu ya, Mas Giraldo ya. Next, saya ke Mas Zal. Permisi Bu, izin bertanya. Jika matkul wajib yang belum lulus itu di semester ganjil, apakah bisa di semester genap ini mengambil MBKM? Seharusnya nggak ada masalah ya, Mas Zal ya. Boleh-boleh saja, tapi di semester depan berarti Mas Zal harus kuliah reguler untuk mengambil mata kuliah wajibnya. Kalau mata kuliah di semester genap, mata kuliah wajibnya sudah ambil semua, insya Allah aman. Dan otomatis sama dosen walinya, insya Allah juga akan di ACC. Semoga ya. Tapi kembali lagi, dosen wali atau korpordi pasti punya pertimbangan masing-masing. Gitu. Oke, ada lagi? Izin bertanya Ibu. Boleh. Di sini saya dari Teknik Elektro Ibu. Untuk kelompok saya itu kan udah magangnya itu udah berlangsung selama 2 minggu ini. Ya. Nah itu berarti kita itu tinggal pengisian pengajuan di SIM MBKM ya Ibu. Betul. Terus sudah dapat surat balasan kan ya? Sudah Ibu. Oke. Nah, terus selanjutnya terkait logbook Ibu. Itu tenggat pengumpulannya dan pengumpulannya itu di mana Ibu? Pengumpulannya bagaimana? Pengumpulannya karena Masnya baru akses ya, apalagi periode akademiknya belum muncul, maka disimpan dulu Mas. Tapi setiap minggu seharusnya bikin ya, biar tidak keteteran di akhir. Jadi tidak ada sistem menutup setiap 1 minggu itu harus mengupload dan berakhir pada kapan atau deadline, gitu nggak ada setiap minggunya. Cuman saran saya, sebelum kegiatan berakhir, semua logbook sudah kalian upload dari minggu pertama kali kalian melaksanakan MBKM sampai di akhir. Tapi kalau ketika di masa akhir sudah diklik selesai oleh siapa namanya admin, maka otomatis sudah nggak bisa ngisi logbook. Dan kalau logbook tidak lengkap, bisa saja nilai tidak dimasukkan oleh admin. Gitu. Iya Ibu, paham saya Ibu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Izin bertanya Ibu. Boleh. Terkait yang pertukaran mahasiswa, itu untuk lampiran 1.0 itu ditandatangani oleh pembimbing MBKM atau pembimbing akademik Ibu? Pembimbing, berarti pembimbing MBKM-nya sama dosen walinya beda? Beda Ibu. Beda. Yang mengisi adalah kalau di situ tulisannya dosen pembimbing MBKM. Tapi diskusinya dengan dosen wali. Paham enggak maksud saya, Mas? Paham Ibu, tapi kemarin Korprodi itu meminta KRS yang ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik. Oke, berarti kalau dari prodinya minta dosen walinya, silahkan dosen wali. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Saya izin minum ya. Izin bertanya Ibu. Boleh. Ini mau nanya, ini di kelompok saya itu dosen pembimbingnya itu kan dosen wali saya, terus itu dosen wali saya ganti Ibu. Nah itu Disiakatnya diganti ya?
Iya, ganti dosen wali. Alah. Itu untuk dosen pembimbingnya gimana, Ibu? Apa tetap yang kemarin atau ganti lagi? Coba ditanyakan ke Korprodi ya Mas ya. Saya bukan belum ya. Bukan ranah saya untuk memutuskan karena itu berhubungan dengan akademik tiap prodi. Jadi coba ditanyakan ke Korprodinya terkait adanya perubahan dosen wali. Apakah saya tetap di dosen wali yang sebelumnya atau dengan dosen wali yang baru, gitu ya? Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Izin bertanya Ibu, untuk yang ingin dikonversi ke KKN itu kan bikin laporan kegiatan pengabdian masyarakat ya Bu. Nah, Betul. jika nanti bentuknya itu seperti sosialisasi softwarenya, itu apakah boleh online Ibu? Nggak harus offline? Offline. Ya, online. Offline. Dan harus offline. Harus offline. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke. Ya, oke. Saya kembali ke chat dulu. Ada pertanyaan? Oke, dari Mas Dal tadi sudah. Kemudian Mas Abdul Nah, ini kepotong nih. Izin pertamanya Bu, saya lihat di MK Konversi mata kuliah pengembangan aplikasi terintegrasi double Bu. Untuk namanya yang benar yang mana ya Bu? Pilih salah satu aja ya. Pilih salah satu aja. Yang ada di SIMBKM yang berkode yang mana? Udah ambil itu aja. Berarti adminnya double mengisinya. Kemudian ada Mas Biru Rizal izin bertanya Bu, untuk magang apakah diwajibkan untuk mengurus MOU di perusahaan masing-masing? Bukan suatu kewajiban, tapi coba kami dari fakultas dan dari prodi mencoba untuk menjalin kerjasama gitu. Fungsinya untuk apa? Banyak nanti fungsi dari kerjasama. Salah satunya adalah nanti keterlanjutan dari kegiatan magang, keterlanjutan dari nanti hubungan antara fakultas dengan pihak mitra dan seterusnya gitu. Jadi yang magang kemungkinan besar nanti oleh prodi akan dicoba untuk menanyakan apakah bersedia untuk dilanjutkan dengan kerjasama, gitu ya. Dari fakultas nitip itu untuk ke Mbak sama Masnya yang magang, minta tolong nanti ditanyakan apakah bersedia untuk dilanjutkan ke kerjasama. Kemudian ada dari Mas Firman, untuk batas maksimal MBKM kapan ya Bu, mulai dari pelaksanaan maupun pengisian di SIMBKM? Nah, batas maksimal MBKM, saya masih bingung, batas maksimal MBKM ini apa? Masih rancu pertanyaannya. Kemudian mulai dari pelaksanaannya maupun pengisiannya di SIMBKM. Pengisian SIMBKM, kalau kalian sudah diterima, sudah positif mendapatkan mitra, sudah dapat surat balasan dan sudah dapat LOA, langsung saja KRS di SIMBKM. Cuman masalahnya adalah periode akademiknya belum muncul. Jadi kita tunggu. Gitu. Kemudian nah, batas maksimal MBKM. Batas maksimal MBKM, status kalian MBKM atau tidak gitu kah? Kalau status MBKM atau tidak di Prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi adalah masa KPRS. Kalau di prodi yang lain ditanyakan ke Pak Yaisi atau Korprodinya ya. Gitu. Oke, Mas Gerardo lagi izin bertanya Bu, saya jika semisal mendapatkan tawaran proyek industri, inovasi dengan jobdesk dan pengalaman yang baru di luar bidang saya pelajari sehingga dari pihak instansi minta pengajuan kontrak kerja beda dengan magang perkuliahan bagaimana? Ini coba dipastikan lagi ya Mas ya. Kalau di sini ngomongnya berbeda dengan magang perkuliahan, akhirnya nanti ini jenis MBKM-nya apa? Gitu. Kemudian ada kontrak kerja, coba dibaca lebih lanjut kontrak kerjanya itu merugikan kalian atau tidak? Karena salah satu mahasiswa saya kapan hari pernah chat meminta masukan dari saya, dia sudah diterima
tinggal ngomong iya atau tidak gitu ya. Kemudian disuguhkan suatu kontrak kerja dan saya baca ternyata merugikan gitu ya, maka saya katakan jangan diambil. Cek dulu kontrak kerjanya, diskusikan sama dosen wali ya. Mas Giraldo gitu ya, diskusikan sama dosen walinya ya. Jangan sampai merugikan Mas Giraldo. Kemudian ada Mas Nadif atau Mbak Nadif, permisi Bu, jika perusahaan atau instansi kemungkinan menolak MOU atau menjalin kerjasama itu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Gitu. Ada beberapa contoh di kami gitu ya, mencoba untuk mencoba untuk mengajukan MOU aja ke PTA gitu. Ternyata PTA bilang bahwa ini kami anak perusahaan dan kalau mau kerjasama di perusahaan ininya, nah perusahaannya ini lumayan besar nih dan kalau dilakukan kerjasama kayaknya tidak mungkin kan. Jadi selama anak induknya dengan welcome ke kita dan tetap menerima mahasiswa magang, kami tidak masalah tanpa kerjasama. Sebenarnya ini tidak ada suatu keharusan atau kewajiban ya, cuman kalau ada kerjasama lebih memudahkan segala macam prosesnya gitu. Tapi kalau mereka menolak tidak masalah. Ada Mas Rizkian. Apakah Zoom ini nantinya akan diupload di YouTube? Tidak ada Mas. Mohon maaf ini tidak terrecord. Gitu. Jadi saya harap makanya tadi saya absen satu persatu. Apakah di setiap prodi ada perwakilan sehingga nanti menginformasikan ke teman-temannya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke MBKM FT. Setelah ini saya bikin GWA di community MBKM FT untuk MBKM FT genap 2425. Jadi nggak perlu kalian masuk ke FT ganjil atau genap di tahun sebelumnya ya. Nanti saya buatkan sendiri untuk kalian. Di sana nanti ketika kalian ada pertanyaan silakan. Jadi nanti ketika saya slow respon, silakan nanti teman-teman yang lainnya yang ikut bergabung di Zoom ini nanti bisa menginformasikan. Seperti itu. Oke, begitu ya Mas Rizkian. Saya lanjut ke Mas Firman. Batas maksimal mulai pelaksanaan magang MBKM, Bu, kapan? Batas maksimal mulai. Nah, tadi kan saya bilang kembali lagi ke prodi masing-masing ya. Kalau informatika sama dan sistem informasi itu maksimal kalian bisa melaksanakan magang atau penerimaan magang itu di masa KPRS. Tuh, Bu, kalau seandainya saya sekarang sudah magang atau studi independen, ya nggak masalah. Gitu. Cuman ditakutkannya kalian masih nyantai-nyantai, nggak KRS siakat gitu kan, ternyata kalian belum dapat mitra, kemudian kalian belum dapat surat balasan, sedangkan di prodi kalian itu adalah minggu terakhir. Nah, itu yang menjadi apa ya, kayak ketakutan tersendiri gitu kan. Sehingga ditanyakan ke PIC masing-masing ya, kapan batas terakhir kalian gitu. Atau mungkin PIC di sini ada yang hadir bisa menjelaskan mungkin. Hadir nggak ya PIC-nya? Pak Yuda tadi kayaknya ada, tapi Pak Yuda sedang ada kesibukan. Mungkin PIC industri, mesin, elektro, atau mekatro? Oke, ada respon. Oke lah. Jadi silakan nanti ditanyakan di grupnya. Batasnya kapan? Kemudian Mas Birur izin bertanya, tim kami sudah diterima untuk Mas, kamu bedakan ya kerja praktek ya sama magang ya. Beda loh. Oke, di bulan Januari dan kita diperpanjang untuk magang selama 4 bulan. Oke, itu apakah diperbolehkan? Karena info dari perusahaan untuk surat keterangan di akhir ini, perusahaan itu terus kerja praktek bukan magang. Bikin surat pengantar lagi ya, Mas Biru Rizal. Bikin surat pengantar lagi untuk pengantar magang. Sehingga nanti dapat balasannya surat magang. Gitu ya Mas Bidur dan teman-teman. Bikin surat pengantar lagi yang bertuliskan pengantar untuk melaksanakan MBKM magang. Jadi nanti ada surat balasan terbaru, balasan untuk kalian diperbolehkan atau tidak untuk magang. Jangan yang bertuliskan kerja praktek. Mas Firman, kalau batas maksimal pengisian di SIMBKM kapan ya Bu? Batas pengisian SIMBKM sesuai dengan batas pelaksanaan. Kalau di informatika sama sistem informasi pada masa KPRS terakhir mengisi SIMBKM. Kalau di lain silahkan ditanyakan di PAIC-nya.
Kemudian ada Mbak Tasya izin bertanya, kalau sudah terlanjur menggunakan lampiran 1.1 bagaimana Bu harus menggunakan? Iya, harus menggunakan yang lampiran 1.0 karena lampiran 1.1 itu untuk konversi nilai akhir. Jadi lampiran 1.1 digunakan di akhir kegiatan untuk proses penilaian, sedangkan lampiran 1.0 untuk awal kalian merencanakan studinya. Kemudian ada Mas Ari, izin bertanya, batas akhir pengisian KRS di Siakat kapan? Ya, Siakat ya kan di masa KPRS, Mas. Masa sudah lupa toh? Oh. Jadi gini, Bu, kalau di teknik informatika sama sistem informasi, kan kita punya ada dua nih. Oke, mahasiswa reguler KRS di Siakat dan mahasiswa MPKM KRS di SIMPKM. Ketika mahasiswa, contoh mahasiswanya saya gitu ya di teknik informatika, Mas Adi nih. Kebetulan Mas Adi udah diterima di PT Software House di Kediri. Nah, otomatis Mas Adi bisa mengisi SIMBKM sekarang. Nah, saya punya lagi nih, ternyata Mas Bobby. Mas Bobby ini menunggu, Bu, saya menunggu surat balasan. Surat balasannya kemungkinan minggu depan. Maka karena surat balasan minggu depan, silakan Mas Bobby untuk mengisi Siakat dulu. Karena apa? Ditakutkan surat balasan minggu depan sampai di akhir minggu KPRS ternyata surat balasannya belum dapat, otomatis Mas Bobby ini sudah ber-KRS reguler, maka dia akan berkuliah reguler. Jadi, ketika sudah posisi sekarang diterima tempat magangnya atau studi independennya, maka boleh mengisi SMBKM. KRS-nya silakan dikosongi. Tapi kalau kalian belum dapat tempat mitra, belum dapat surat balasan, maka saya anjurkan kalian mengisi KRS di Siakat dulu. Karena kita nggak tahu ke depannya bahwa nih surat balasan atau mitra first respon atau slow respon. Kalau first respon, otomatis di masa KRS kalian bisa merubah ke SIMBKM. Tapi kalau slow respon nih ternyata dia nggak balas-balas, kalian nggak KRS di Siakat, otomatis ini gimana posisi kalian? Kan nasib kalian dipertanyakan, akhirnya kan nih aku nih kuliah reguler atau aku nih MBKM. Maka amannya ketika menunggu surat balasan atau ketidakpastian mitra, maka kalian KRS reguler dulu. Ketika nanti masa KPRS, ketika dibuka nih, dibuka lagi untuk kalian KRS-an di masa KPRS, kalian bisa melakukan perubahan. Perubahan apa? Surat balasannya datang, KRS dihapus semua mata kuliahnya, ngomong ke dosen walinya, tetap perwalian ke dosen wali ya, ngomong bahwa Bu, saya sudah diterima, maka hapus semuanya, minta diinvalidasi oleh dosen walinya, hapus semua MK konversi di KRS Siakat, kemudian kalian KRS di SIMB KM gitu. Jadi KRS MBKM bagi yang sudah benar-benar diterima atau mendapat surat balasan atau LOA. Kalau belum, KRS di Siakat dulu. Karena apa? KRS Siakat punya batas waktu sampai masa KRS saja dan akan dibuka untuk perubahan di masa KPRS. Jadi kalau masa KRS belum dapat kepastian surat balasan dan penerimaan, lebih baik KRS di Siakat dulu. Enggak like kena diinfoin, Zu. Oke, saya next ke Mbak Rahmatullah. Apabila sudah diterima oleh mitra tapi masa magangnya dimulai setelah masa KPRS itu bagaimana Bu? Bisa. Tetap bisa. Yang penting sudah dapat surat balasan. Jadi Mas Rahmatullah, ketika magangnya dimulai setelah masa KPRS bisa dikatakan kalian magang atau kalian ber-MPKM seperti itu. Kemudian Mas Priyagong, izin bertanya Bu, untuk surat balasannya dikirim ke siapa? Lah, kan kalian yang bikin surat pengantar, kalian yang mengirimkan surat pengantarnya ke mitra. Jadi surat balasannya ya diberikan kepada kalian. Jadi kalian mengisi form ini, sudah kan? Terus surat ini mungkin beserta proposal, maybe ya, saya kurang tahu mintanya mitra seperti apa, diberikan ke perusahaan atau mitra yang nantinya dapat, surat ini kalian tanda tangani kan, kemudian ditandatangani sama Korprodi, setelah itu diberikan ke dekanat. Ke dekanat nanti dibuatkan surat pengantar.
yang ada kopnya, yang lebih rapi. Dari situ, dari surat pengantar itu, ini kan form pengajuannya. Dari surat pengantar itu nanti kalian berikan ke mitra. Dari mitra nanti memberikan balasan ke siapa? Ke kalian, karena kalian yang memberikan surat pengantarnya. Kalau ini form pengajuan surat pengantar yang perlu tanda tangan Korprodi. Itu ya Mas Priagung ya. Oke, ada lagi? Sudah? Sudah cukup kah? Oh, kalau kalian sudah dapat surat balasan, diberikan ke mana? Kalau kalian sudah dapat surat balasan, silakan kalau tanyakan ke PIC masing-masing ya, diberikan ke PIC atau kalian pegang. Tapi yang pasti di IC MBKM perlu untuk diupload. Nah, sebagai file bukti pendukungnya, kalian perlu upload surat balasannya. Kemudian surat balasannya apakah perlu diberikan ke Prodi, Bu? Silakan ditanyakan ke PIC sama Prodinya. Lebih bagus lagi kalau kalian punya surat pengantar, di bawahnya ada surat balasan, kemudian kalian upload jadi satu file ya di merger. Oke. Ada lagi? Sudah aman? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya cukupkan untuk diskusi lebih lanjut. Mungkin nanti bisa di GWA. Nanti setelah ini saya buatkan GWA untuk MBKM FT di semester genap 24-25. Sambil lalu, karena SIMBKM-nya belum bisa mengajukan, paling tidak kalian akses dulu di SIMBKM sambil memantau apakah periode akademiknya sudah muncul atau belum. Gitu. Atau, sebentar. Oh iya, memang belum dibuka. Ya, sepertinya memang belum dibuka untuk yang genap 24-25. Saya coba sinkron, di sini juga belum muncul. Oke. Nanti bisa kalian coba di sini ya. Cek secara berkala ya, jangan di bagian KRS ya. Di bagian perwalian, mohon jangan melakukan sinkron di bagian fitur KRS. Jangan sekali-kali sinkron di fitur KRS. Kalian sinkron di perwalian saja. Kalau sudah muncul, berarti nanti otomatis di bagian aktivitas MBKM, nanti kalian bisa melakukan pengajuan. Nah, di sini kan akan lakukan sinkronisasi data nih. Nah, di sini belum muncul untuk yang genap 24-25. Jadi, ditunggu saja. Yang disinkron apa, Bu, untuk memunculkan periode akademiknya? Di bagian fitur perwalian. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Diskusi lebih lanjut nanti kita lakukan di GWA. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.